Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yaitu Safa Kaila Nugraha, Tasa Restu Azahra, dan Nabil Azahra Farid akan memaparkan tentang karakteristik dan program kegiatan pembelajaran pengembangan motorik anak. Karakteristik perkembangan gerak berdasarkan tingkat usia anak dan program kegiatan pengembangannya. Karakteristik perkembangan gerak berdasarkan tingkat usia anak dan program kegiatan pengembangannya. Anak usia 0-1 tahun memiliki karakteristik perkembangan motorik, yaitu bermain-main dengan tangan, mengamati mainan yang ada di dalam genggaman, mencoba meraih sesuatu, dan yang lainnya. Lalu untuk program kegiatan pengembangan gerak anak umur 0-1 tahun, yaitu dengan cara meletakkan bola berwarna mencolok atau benda yang berbunyi, lalu menggantungkan benda yang menarik perhatian seperti mainan kelincingan di atas kepalanya dengan jarak hampir jangkauan tangan anak. Lalu untuk anak umur 1-2 tahun, karakteristik perkembangan gerak anak yaitu meletakkan tutup gelas di atas gelas, mencoret-coret, menyusun balok 2-3 balok, mencoba makan sendiri dengan sendok atau membuka buku, dan lain-lain. Lalu untuk program kegiatan pengembangan gerak anak usia 1-2 tahun yaitu dengan meletakkan tutup gelas dan gelas di depan anak, yang diharapkan anak dapat meletakkan tutup gelas di atas gelas, lalu memberi spidol warna dan kertas. Diharapkan anak dapat mengambil spidol dan mencoret-coret kertas tersebut. Lalu untuk anak umur kurang dari 2-3 tahun, lalu untuk karakteristiknya yaitu menggambar garis lurus, menyusun balok 3-5 balok, berjalan lurus, berjalan mundur, naik turun tangga. Program kegiatan pengembangan geraknya yaitu meletakkan air di dalam gelas, memberikan beberapa balok berwarna. Diharapkan anak menyusun balok, mengikuti lagu. Anak diharapkan berjalan maju beberapa langkah dan berjalan mundur mengikuti irama, serta naik turun tangga dengan berpegangan. Lalu karakteristik perkembangan anak usia kurang dari 3-4 tahun yaitu suka meremas kertas, memakai serta membuka pakaian dan sepatu sendiri, menggambar garis bilangan dan garis silang. Lalu program kegiatannya yaitu dengan cara memberikan kertas agar diremas, lalu membiasakan membuka dan memakai pakaiannya sendiri, serta memberikan alat untuk menggambar lingkaran. Lalu pada usia kurang dari 4-5 tahun, anak sering atau suka mengerjakan puzzle, yaitu kita harus memberi program kegiatan dengan memberikannya puzzle. Untuk poin yang selanjutnya ada tingkat pengembangan kemampuan gerak. Ada 4 tingkat, yaitu tingkat yang pertama, tingkat terendah adalah refleks yang didominasi oleh kemampuan gerak pada usia 3-4 bulan pertama. Lalu tingkat kedua, kegiatan bergerak termasuk berguling, merangkak, berdiri, berjalan, dan lain sebagainya. Pada tingkatan ketiga, sering disebut kemampuan gerak dasar yang muncul mulai akhir masa bayi sampai 6-7 tahun. Untuk tingkat yang terakhir yaitu tingkat teratas merupakan kemampuan gerak khusus yang sering dikategorikan sebagai kemampuan otogenetik yang artinya mengembangkan individual. Lalu prinsip dasar pengembangan kemampuan gerak yaitu ada 5. 1. Kematangan syaraf, 2. Urutan, ketiga motivasi, keempat pengalaman, dan yang kelima praktik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kemampuan gerak. 1. Pengembangan sistem saraf yang sangat berpengaruh dalam pengembangan motorik karena sistem saraf merupakan sistem pengontrolan gerak motorik pada tubuh manusia. Lalu kemampuan fisik yang memungkinkan untuk bergerak,
Lalu yang selanjutnya, keinginan anak yang memotivasi untuk bergerak. Ketika anak mampu melakukan sesuatu gerak motorik, maka akan termotivasi untuk bergerak kepada motorik yang lebih luas lagi. Keempat, adanya lingkungan yang mendukung. Lalu yang kelima, aspek psikologi anak. Untuk menghasilkan kemampuan motorik yang baik pada anak diperlukan kondisi psikologi yang baik pula. Lalu yang keenam, umur. Kecepatan pertumbuhan yang pesat adalah pada masa prenatal, tahun pertama kehidupan, dan masa remaja. Lalu yang ketujuh, jenis kelamin. Setelah melewati pubertas, pertumbuhan anak laki-laki akan lebih cepat dibanding anak perempuan. Lalu yang selanjutnya ada genetik. Genetik adalah bawaan anak, yaitu potensi anak yang akan menjadi ciri khas, antara lain bentuk tubuh dan kecerdasan. Lalu yang terakhir ada kelainan kromosom, yang pada umumnya kelainan kromosom akan disertai dengan kegagalan pertumbuhan. Sekian yang dapat kelompok kami paparkan, selanjutnya akan dilanjut oleh sesi diskusi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak paparan dari kami. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.